Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada hari ini, kita kembali menyapa dengan rasa haru sekaligus penuh kekuatan. Karena kisah Aceh pasca banjir bukan hanya tentang air yang merendam rumah, namun tentang keteguhan hati manusia dalam menghadapi ujian berhari-hari yang mengguncang seluruh wilayah Aceh. Dan sebelum kita mulai, mohon dukungan dari Anda semua dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe agar kisah-kisah kemanusiaan seperti ini dapat terus menyebarkan pesan kebaikan beberapa hari setelah banjir besar melanda Aceh. Kita melihat bagaimana setiap daerah masih terisolir akses, jalan tertutup lumpur, jembatan masih belum aman dilalui, jaringan komunikasi di beberapa tempat belum pulih, dan warga yang terpencar terpaksa bertahan di lokasi apa adanya tanpa kepastian kapan bantuan akan benar-benar tiba sepenuhnya. Pada fase inilah pasca banjir menjadi masa paling berat, karena meski air mulai surut, namun luka dan dampak yang ditinggalkan justru semakin terlihat jelas. Rumah yang rubuh, tanah yang longsor, serta kehidupan yang tampak berhenti seketika membuat banyak keluarga bingung untuk memulai dari mana. Karena semuanya hilang dalam sekejap, Aceh kini bukan hanya menghadapi banjir, tetapi menghadapi kenyataan bahwa kehidupan harus dibangun ulang dari awal. Dan inilah kisah panjang tentang bagaimana masyarakat Aceh berjuang dari hari pertama hingga detik ini dengan air mata yang tertahan dan doa yang terus menguatkan hati. Air mulai surut, pemandangan Aceh berubah menjadi lautan lumpur yang mengering namun menyisakan kerusakan luar biasa. Jalan yang dulunya menjadi jalur utama kini berubah menjadi parit panjang, penuh sampah kayu patah dan puing bangunan yang hanyut, terbawa arus banjir selama berhari-hari. Di beberapa desa, rumah-rumah yang awalnya berdiri kokoh kini hanya menyisakan rangka kayu dan dinding yang berlubang. Akibat hantaman air dan material keras yang dibawa arus sungai, banyak warga kembali ke rumah hanya untuk menemukan barang-barang berharga yang rusak. Bahkan sebagian tidak menemukan apapun selain jejak lumpur yang menempel di tembok dan lantai. Setiap langkah di tanah bekas banjir terasa berat, bukan hanya karena lumpurnya, tetapi karena beban pikiran warga yang harus memikirkan masa depan tempat tinggal anak-anak dan pekerjaan yang sementara tidak dapat dijalankan. Banyak petani kehilangan tanaman padi yang hampir panen banyak. Pedagang kehilangan stok barang yang terseret banjir, namun warga Aceh tetap saling menyapa satu sama lain dengan senyum meskipun hati mereka sedang menangis. Karena mereka tahu hanya kebersamaan dan ketabahanlah yang akan membawa mereka kembali bangkit dari keterpurukan ini. Banjir yang terjadi selama berhari-hari membuat banyak wilayah di Aceh terputus sehingga bantuan sulit masuk karena sejumlah jalan utama mengalami kerusakan berat baik oleh longsor maupun arus air yang memutus badan jalan. Di beberapa titik kendaraan harus berhenti total karena kondisi tidak memungkinkan untuk dilalui. Relawan yang ingin menyalurkan bantuan terpaksa mencari rute alternatif yang berputar jauh keluar jalur. Bahkan beberapa di antaranya harus berjalan kaki membawa beras, selimut, dan obat-obatan ke rumah warga yang terjebak di daerah pedalaman. Kondisi ini membuat proses evakuasi menjadi sangat lambat dan melelahkan. Selain akses darat yang terganggu, jaringan listrik dan sinyal komunikasi juga sempat hilang di sejumlah titik, mengakibatkan warga kesulitan mengabarkan kondisi mereka kepada keluarga di luar daerah. Banyak orang tua menangis karena tidak dapat memastikan keselamatan anaknya yang tinggal di kecamatan lainnya atau sebaliknya keterisolasian. Ini membuat Aceh seperti terputus dari dunia luar. Namun justru dalam keadaan seperti inilah kita melihat bagaimana kekuatan mental dan spiritual masyarakat Aceh diuji, dan mereka terus bertahan dengan penuh sabar serta keyakinan kepada Allah SWT bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Saat warga kembali ke rumah pasca banjir, mereka tidak hanya menemukan lumpur dan puing, tetapi juga kehilangan yang tidak dapat digantikan oleh harta benda. Banyak keluarga kehilangan surat-surat penting, lemari terseret, arus uang simpanan hanyut, hingga hewan ternak yang menjadi sumber penghasilan hilang tak kembali. Para ibu terlihat membersihkan pakaian yang tak lagi layak namun tetap dicuci. Karena hanya itu yang tersisa, para ayah berdiri menatap dinding rumah yang rusak dan tidak tahu bagaimana memperbaikinya, sementara anak-anak berjalan tanpa alas kaki mengumpulkan barang-barang yang mungkin masih bisa digunakan. Meski kondisinya sudah rusak, rasa sedih dan terpuruk
tampak jelas di wajah mereka, tetapi tidak ada waktu untuk meratapi terlalu lama karena setiap menit sangat berharga dalam memulai kembali kehidupan banyak warga. Mengatakan bahwa yang paling menyakitkan bukan kehilangan barang, tetapi kehilangan kenangan di dalam rumah, yang kini sudah tidak berbentuk lagi. Namun dalam setiap kesedihan selalu ada kekuatan yang muncul dari hati masyarakat Aceh yang memegang teguh nilai kesabaran dan tawakal. Mereka percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, dan keyakinan itu membuat mereka tetap bertahan meski dalam kondisi yang sangat sulit. Di setiap desa, masjid dan maunasah menjadi tempat berkumpul warga setelah banjir. Bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk beristirahat, berbagi makanan, dan menguatkan satu sama lain. Suara azan yang kembali berkumandang membawa rasa haru, karena meskipun musibah besar telah terjadi, namun Allah masih memberikan kesempatan untuk kembali bersujud. Ulama dan tokoh agama mengajak warga untuk tidak melihat musibah sebagai hukuman, tetapi sebagai pengingat agar manusia selalu kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Banyak warga meneteskan air mata ketika doa bersama dipanjatkan untuk memohon perlindungan dan kemudahan dalam menghadapi hari ke depan. Masjid yang dulu hanya menjadi tempat ibadah kini menjadi pusat kegiatan masyarakat, pos pengungsian, dapur umum, hingga ruang diskusi tentang bagaimana membangun desa kembali setelah bencana besar ini terjadi. Semuanya dilakukan dengan kebersamaan dan rasa saling peduli antar sesama. Inilah kekuatan terbesar Aceh dari dulu hingga sekarang. Ketika ujian datang, mereka tidak pernah berhenti melibatkan Allah dalam setiap langkah hidup, sehingga mereka tetap tegar meski badai besar menerjang kehidupan mereka. Setelah banjir, masyarakat Aceh langsung bergotong royong membersihkan rumah, jalan, dan fasilitas umum tanpa menunggu bantuan dari luar, karena mereka percaya bahwa bangkitnya sebuah daerah dimulai dari kekuatan warganya sendiri. Anak-anak muda turun ke jalan membawa cangkul dan karung sampah, membersihkan saluran air yang tersumbat parah. Ibu memasak di dapur umum untuk memastikan setiap warga mendapatkan makanan panas setiap hari, sementara para ayah mengangkat batang pohon besar yang menutup jalan dengan tenaga seadanya. Gotong royong ini bukan hanya tentang kerja fisik, tetapi tentang semangat untuk kembali hidup normal secepat mungkin. Relawan dari berbagai daerah juga datang membawa logistik dan tenaga untuk membantu proses pemulihan. Mereka tidak kenal lelah meskipun harus melewati rute terjal dan jauh. Relawan medis memberikan pengobatan gratis, relawan sosial membantu distribusi makanan. Semuanya dilakukan dengan hati yang tulus. Suasana ini menghadirkan harapan baru bahwa Aceh tidak sendirian. Banyak tangan yang terulur, banyak hati yang peduli, dan banyak doa yang terus mengalir meski air mulai surut. Namun ancaman lain mulai muncul, yaitu penyebaran penyakit akibat kondisi lingkungan yang kotor, air yang tercemar, dan sampah yang menumpuk membuat masyarakat rentan terkena penyakit kulit, diare, infeksi saluran pernapasan, hingga demam. Tenaga kesehatan bekerja ekstra keras untuk memberikan penyuluhan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan di tengah kondisi sulit ini. Mereka membagikan obat antiseptik, masker, dan air bersih. Namun kebutuhan masih jauh dari cukup karena jumlah warga terdampak sangat banyak. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, sehingga perhatian khusus diberikan kepada mereka. Para ibu berusaha keras menjaga anak-anak agar tidak bermain di air sisa banjir, namun sulit dilakukan karena banyak dari mereka tidak memiliki pilihan selain beraktivitas di sekitar rumah yang masih kotor. Namun semangat masyarakat untuk bertahan sangat tinggi. Mereka memanfaatkan apapun yang ada untuk menjaga kesehatan keluarga meski serba terbatas. Dan mereka selalu berdoa agar Allah melindungi mereka dari penyakit yang dapat memperburuk situasi yang sudah sangat berat. Ini banjir tidak hanya merusak rumah, tetapi juga menghancurkan sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Para petani kehilangan tanaman siap panen, para pedagang kehilangan stok barang, dan para nelayan tidak bisa melaut karena alat dan perahu rusak diterjang arus. Yang kuat dampak ekonomi ini membuat warga harus memikirkan ulang bagaimana mereka dapat bertahan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Banyak keluarga yang mengandalkan bantuan untuk kebutuhan harian, sementara berusaha memperbaiki apa yang tersisa dari sumber penghasilan mereka. Pemerintah berupaya membantu dengan program pemulihan
Namun, prosesnya tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kondisi ini membuat banyak warga khawatir. Namun juga terus berusaha mencari jalan keluar dengan bekerja serabutan atau memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki, meskipun berat mereka percaya bahwa Allah tidak akan menutup jalan bagi hamba yang terus berusaha dan keyakinan. Itulah yang membuat masyarakat Aceh tetap kuat meski masa depan terasa penuh ketidakpastian sekolah. Menjadi salah satu fasilitas yang terdampak berat, ruang kelas terendam, buku-buku rusak, dan peralatan belajar hancur. Namun semangat anak-anak Aceh untuk belajar tidak padam. Mereka tetap datang ke sekolah meski hanya untuk belajar di teras atau halaman karena ruang kelas belum bisa digunakan. Guru-guru menunjukkan dedikasi luar biasa dengan mengajar meski fasilitas sangat terbatas. Mereka membuat kelas darurat menggunakan papan kecil dan karpet seadanya karena mereka tahu pendidikan tidak boleh berhenti meskipun bencana besar baru saja terjadi. Para orang tua juga mendukung penuh meski mereka sendiri sedang berjuang memulihkan rumah dan pekerjaan. Mereka tetap mendorong anak-anak agar tidak meninggalkan sekolah karena mereka percaya pendidikan adalah satu-satunya harapan yang dapat mengubah masa depan anak-anak mereka. Suasana ini menunjukkan bahwa di balik kesulitan yang begitu berat masih ada cahaya yang menyala dengan kuat, yaitu tekad dan harapan anak-anak Aceh untuk terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari demi hari Aceh mulai bangkit meski perlahan. Kehidupan yang rusak kini mulai disusun kembali oleh tangan-tangan yang tidak pernah menyerah. Warga memperbaiki rumah, menata kembali halaman, menegakkan tiang yang tumbang, dan mengembalikan desa mereka ke bentuk semula. Sedikit demi sedikit bantuan terus berdatangan dari dalam dan luar. Aceh menunjukkan bahwa kepedulian sesama masih sangat kuat di negeri ini. Tidak ada warga yang benar-benar sendirian. Semua bahu-membahu, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling membantu untuk kembali berdiri. Musibah ini memberikan pelajaran besar bahwa kehidupan dapat berubah kapan saja, namun selama hati tetap terhubung dengan Allah dan sesama manusia, maka setiap cobaan dapat dilewati seberat apapun. Selama kita bersama, maka tidak ada yang mustahil untuk dibangun. Kembali Aceh telah melalui banyak ujian dari masa ke masa, namun Aceh selalu bangkit kembali, dan hari ini kebangkitan itu terlihat kembali dari senyum kecil warga, dari suara anak-anak yang kembali bermain, dan dari semangat yang tidak pernah padam di tanah Serambi Mekah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah kisah panjang pasca banjir Aceh yang meninggalkan luka tetapi juga menumbuhkan harapan baru. Inilah bukti bahwa manusia bisa jatuh tetapi tidak akan pernah benar-benar kalah selama ia masih memiliki doa kebersamaan dan keyakinan kepada Allah yang Maha menguatkan. Mari kita terus doakan saudara-saudara kita di Aceh agar diberi ketabahan, kekuatan, kesehatan, dan rezeki untuk membangun kembali kehidupan yang sempat terhenti. Semoga Allah memudahkan setiap langkah mereka dan memberikan perlindungan dari bencana yang lebih besar di masa depan. Terima kasih sudah mengikuti narasi ini sampai akhir. Dan untuk Anda semua yang peduli, mari sebarkan kisah ini agar lebih banyak tangan yang mau membantu, lebih banyak hati yang tersentuh, dan lebih banyak doa yang terdengar hingga ke langit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus menyebarkan kisah penuh hikmah dan kepedulian manusia. Anda menjadi ladang amal jariah yang tidak pernah putus, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.